Jujur, aku sudah melihat berita itu di rumah gitu, aku lihat di TV, jujur sih sebenarnya ketawa, kocak aja gitu kok nih ada kayak gini, cuma Iya kalau itu sih kita melihatnya justru Indonesia tuh butuh konten-konten seperti ini yang kemanusiaannya tuh ada, solidaritasnya ada. Jangan setiap pagi kita itu bangun dengan masalah, konten-konten yang tidak manusiawi. Kalau itu kan itu fun-fun aja dan pelajar itu memiliki hati yang baik, bisa mengerti sampai ibu itu ngidam, bagi dong, ini ambil boleh. Itu konten-konten yang menyentuh hati sih buat aku. Jadi kayak alangkah baiknya kalau semua orang Indonesia tuh seperti itu gitu, sopan santun yang dijunjung tinggi, diajarkan nenek moyang kita dulu, masih tetap jalan seperti itu. Tapi pernah gak sih Kak Aryani dan sang istri ngidam gitu di lagi jalan gitu? Agak lucu sih di anak pertama aku ya dulu ya. Aku lagi syuting kebetulan ngidam minta lumba-lumba. Heeh, jadi jawaban aku cuma ya mau taruh di mana, di ember. Udah akhirnya ke kebun binatang. Nah, tuh lihat lumba-lumbanya udah main, oke. After that ya udah alhamdulillah kecapean. Tapi emang kadang-kadang kalau ngidam tuh luar biasa ya, kayak sempat minta tahu Sumedang malam-malam kayak gitu, dan yang biasanya ada di suatu daerah ini kita cari-cari tapi nggak ada, tapi ya oke lah. Dan untung-untungnya teman-teman ojol searching mau jauhnya semana, tolongin mas tolongin ya, iya ngidam, oke terima kasih kayak gitu. Tapi percaya akan mitos-mitos ngidam tersebut kayak gitu juga. Aku bingung ya jawabnya. Kalau kayak gitu sih aku ikut aja sih, tapi ya namanya dibilangnya kan anaknya yang kepengen, ya apapun kita lakukan buat bidadari terbaik kita lah, buat anak kita juga kayak gitu. Oh, Kalau aku sih melihatnya gini ya, yaitu miris ya, dan untungnya anak itu juga bisa berjuang untuk sampai bisa ke titik finishnya Flying Fox itu. Kayak semestinya di Indonesia itu setiap membuat wahana, mereka itu bisa menentukan dulu kualitasnya, standarnya, perizinannya, semuanya seperti apa. Jadi jangan sampai terjadi hal-hal yang ya ini sebenarnya membahayakan dan tidak mau terjadi di keluarga kita atau siapapun itu. Jadi tolong kalau misalkan memang membuat sesuatu, wahana atau apapun itu, perizinannya, lisensinya, semuanya itu udah harus jelas. Jadi tidak terjadi lagi hal seperti ini. sebenarnya saya turut prihatin karena yang namanya menikah itu sesuatu yang harus direncanakan dengan baik gitu dan, ya nggak menutup kemungkinan memang itu musibah yang dia dapat pada saat itu, cuma tetap harus diambil hikmahnya dan tetap harus bersyukur. Dan harusnya, bagi pihak pengantin atau pihak WO juga harusnya mempersiapkan pengantin itu jauh, sudah ada di venue, jauh dari jam, sebelum acara dimulai gitu. Jadi kalau emang itu yang terjadi ya mungkin ada hikmahnya juga sih, gitu. Ya percaya aja sih, karena ya mungkin aja, pada saat di pernikahan dia harus merasakan seperti itu, tapi nanti di perjalanan pernikahannya dia merasakan yang sangat bahagia, kita nggak tahu juga kan jalannya Tuhan seperti apa. Amin, semoga seperti itu. Jujur, aku sudah melihat berita itu di rumah gitu, aku lihat di TV, jujur sih sebenarnya ketawa, kocak aja gitu kok nih ada kayak gini. Cuma emang unik unik dan mungkin segitu, laki-laki itu pengen banget bercerai, jadi akhirnya dia merasakan yang I'm freedom gitu, akhirnya dia membuat acara itu sampai semeriah itu. Mungkin itu sih tanggapan aku karena kita nggak tahu apa yang dialami di pernikahan dia. Jadi mungkin itu yang dia rasain. Nah, preman itu kan asal katanya freeman. Ya, mau saya kira jangan terlalu freeman, jangan jadi preman juga ya, tetap aja harus belajar, edukasi itu penting. Jadi kalau mau jadi preman juga mau malak harus ngerti ilmu hitung-hitungan. Kalau enggak jadi freeman yang apes, ya. Jadi preman yang apes gitu. Jadi untuk preman-preman lain mohon ada standarisasinya paling enggak S1, S2 gitu ya kan. Jadi preman tuh nggak nanggung-nanggung gitu, bisa untung. Kalau kayak gitu kan kasihan ya nggak, udah pasang badan jadi preman. Nggak untung lah gitu. lihat orang tua dulu nggak? Apa? Kalau Badung. Makanya mau Badung juga harus pinter ya kan. Mau Malak harus pinter gitu. Kalau nggak repot nanti. Ya, jadi harus ada standarisasi preman ya.
Ya saya kira harus ada controlling ketat karena memang kalau di lapangan itu sering terjadi gitu di saat untuk masyarakat umum agak kurang lah pelayanannya. Kalau untuk kelompok tertentu yang lebih eksklusif, lebih istimewa. Saya juga pernah ngerasain kayak gitu. Di saat ada anggota keluarga saya sakit, jadi ya saya nggak tahu ya, kayaknya harus ada perhatian khusus dari pihak-pihak yang berwenang untuk bikin regulasi atau apapun itu untuk agar tidak terjadi lagi karena ini kan masalah nurani ya. Iya, kalau prihatin pasti bukan hanya saya tapi semua orang ya pasti prihatin. Cuman ya membeda-bedakan ini kan nggak bagus ya, gitu. Apalagi ini soal apa ya, pelayanan gitu. Harusnya pelayanan tuh sama rata gitu kan. Jangan dibeda-bedakan. Jadi ya ini kayaknya harus dikasih perhatian, kontrol lebih ketat lagi. Ya kalau menurut aku sih perceraian bukan untuk dirayakan lah ya kan ya, kalau menurut aku sih gitu. Pernikahan dirayakan, sunatan kali dirayakan, ulang tahun gitu ya. Perceraian sih bukan untuk dirayakan ya. Eh, Yang aku tahu perceraian kan bukan kabar suka ya, kabar duka gitu ya. Tapi ya mungkin dia punya pemikiran yang berbeda gitu, ingin merayakan perceraian si mas-mas itu. Ya duit-duit dia juga sih, terserah dia gitu. Ya kalau menurut aku sih hal aneh sih ya, agak aneh sih. Aneh banget malah. Ya nggak sepakat lah, nggak semua dirayakan lah. Masalahnya ada orang meninggal, masa kita rayakan, hore kan nggak mungkin. Itu sih kalimat-kalimat ini aja lah, kalimat-kalimat warawiri di sosmed gitu. Ya, sekali lagi saya prihatin lah ya. Ini ada apa ya? Semacam berita yang sebenarnya saya juga baca kaget nih. Wow gitu kan. Ini ada emak-emak lapor ke damkar ada ular. Pas dievakuasi rupanya mainan. Jadi buat emak-emak juga nih jangan heboh dulu nih ya. Karena kadang-kadang kan takut namanya ular kan ya. Biasa kita juga nggak nyalahin. Cuman harus dipastiin dulu nih. Ada bener-bener ular apa enggak. Takutnya ya tadi mainan. Mungkin anaknya ya kan mainan sama tetangganya. Ular-ularan akhirnya nyelip. Nggak tahu berapa hari kemudian akhirnya muncul nih ularnya. Tapi keburu heboh duluan. Ternyata ularnya mainan. Astagfirullah ya. Sekali lagi buat emak-emak yang lain juga ya. Jangan bikin heboh dulu ya. Cek dulu kebenarannya, beritanya. Istilahnya dalam Islam namanya tabayun. Pastikan dulu semuanya. Baru nanti panggil yang berkewenangan ya kan. Atau mungkin orang yang bisa menangani ini ya. Polisi ya, damkar bolehlah. Begitu sih Bang. Pertama, saya turut prihatin kepada korban dari peristiwa tersebut. Kemudian mudah-mudahan peristiwa yang sama tidak terulang lagi pada selanjutnya gitu ya di kemudian hari, dan mudah-mudahan ini jadi evaluasi kita bersama gitu ya untuk sama-sama memastikan gitu sistem kesehatan, sistem mungkin prosedur dalam mencairkan asuransi dan lain-lain itu bisa sesuai, karena apalagi ini menyangkut nyawa gitu ya, nyawa manusia yang sangat berharga sekali. Mudah-mudahan segera dibenahi sistem-sistem yang memang mungkin belum bisa di reliable gitu ya di lapangan. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat semuanya gitu. Kemudian